Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Selacau Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sekarang akan bahas lakukan ketika fajar. Setelah bangun tidur, kita dulu pernah membahas adab-adab setelah bangun tidur. Ketika bangun tidur langsung berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus membaca surah apa? Surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Terus sampai ayat ke-94. Kemudian masuk WC ya. Kemudian melakukan istinsyak dan istinthar. Cuci dulu kedua pergelangan tangan 3 kali, lalu sedot air ke hidung dan berkumur-kumur. Lakukan itu 3 kali. Itu sunnah, bukan wudhu. Hanya itu saja, berkumur sambil istinsyak dan istinthar 3 kali. Setelah itu baru mau gosok gigi, silakan. Kemudian setelah itu berwudu. Lalu lakukan, kalau sudah azan berkumandang, lakukan sholat fajar, sholat qabla subuh yang kemarin sudah dibahas. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang dilakukan atau bagaimana salat fajar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau melakukan 2 rakaat yang enteng, yang ringan. Sampai Aisyah menyatakan, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Fatihah enggak ya? Sebagaimana diterangkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain allatain qabla salati subuh hatta inni aqul aqra bi ummil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat 2 rakaat sebelum salat subuh sampai aku berkata, apa Nabi membaca Fatihah apa tidak? Artinya
beliau tidak lama berdirinya di dalam sholat fajar tersebut. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan sholat sunnah sebelum subuh itu di mana? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Maka masih terlihat oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang seutama-utama sholat seorang lelaki di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Kalau wajib harus di masjid. Tapi selain wajib rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang laki-laki di rumahnya. Kecuali sholat fardu, sholat wajib maka harus di masjid. Adapun sholat sunnah sebaiknya di rumah, kecuali kalau tidak memungkinkan. Nabi SAW melakukan sholat sebelum subuh 2 rakaat di rumahnya. Adapun surat yang dibaca hanya 2 surat pendek. Rakaat pertama biasa iftitah, lalu Fatihah. Rakaat kedua, rakaat seusai membaca Fatihah masih rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Lalu di rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat fajar selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan membaca qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Itu sunnah yang dibaca. Dan sebaik-baik amalan adalah amalan yang sesuai sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, coba kalian lanjutkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, terus liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi, dialah yang khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi yang mematikan Allah, yang menghidupkan juga Allah. Bukankah yang mematikan itu malakul maut? Iya betul, yang mematikan malakul maut, yang mencabut nyawa. Ada ayatnya? Ada. Coba lanjutkan ayatnya. Qul yatawaffakum, terus qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah apa itu? As-Sajdah, surah yang ke-32. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakanlah, akan mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan kepada kalian untuk itu. Tsumma ila rabbikum turja'un. Lalu kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi yang mencabut nyawanya malakul maut. Jadi yang mematikan manusia itu malakul maut atau Allah?
bisa dikatakan malakul maut karena dia pelaksana. Bisa disebut yang mematikan Allah karena Allah yang memerintahkan. Kalau tidak ada perintah Allah, malaikat tidak akan hihidenganan. Tidak akan apa? Tidak akan bertindak sendiri. Ini orang nyebelin nih, jedut dicabut. Enggak. Tanpa perintah dari Allah, enggak. Allah yang merintahkan. Cabutnya dia baru dicabut. Kalau enggak. Jadi karena itulah maka dikatakan Allah yang mewafatkan, malaikat maut sebagai pelaksana dari perintah Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik, bukan paling berat, bukan paling banyak, bukan paling lama, bukan paling baik. Apa paling baik itu? Berkata para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maksudnya akhlasuhu aswabuhu. Yang paling baik itu harus memenuhi dua syarat. Paling ikhlas, paling benar. Paling ikhlas, niatnya untuk Allah. Paling benar, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi kalau dua ini tidak dipenuhi, nggak baik tuh amalan. Walaupun umpah berat, walaupun lama, walaupun banyak, tapi tidak ikhlas atau tidak sesuai sunnah, nggak baik. Termasuk yang dilakukan oleh Nabi pada waktu melakukan 2 rakaat sholat sebelum subuh, yang beliau baca adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini panjang apa pendek? Pendek. Kalau ada yang bilang, panjang itu. Pika sebelum itu jelema. Pendek. Makanya kalau Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan mana yang lebih baik ketika melakukan sholat fajar, setelah membaca Fatihah, umpamanya orang baca surah panjang, surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, panjang ya, Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Rakaat kedua selesai Fatihah membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Mana yang lebih baik? Ini lebih panjang atau yang lebih pendek tadi? Yang lebih baik tidak dilihat panjang atau pendeknya, tapi dilihat mana yang sesuai contoh dari Nabi SAW. Baca Al-Kafirun sama Qulhu. Makanya disebutkan oleh Aisyah, Nabi meringankan 2 rakaat sebelum fajar ini. Enteng, tidak lama berdirinya, tidak lama ruku sujudnya, tidak lama baca suratnya, tidak. Enteng, sampai Aisyah menyatakan apa beliau baca Fatihah apa enggak ya, saking cepatnya, entengnya ya. Jadi yang lebih baik suatu ibadah bukan panjang pendeknya, berat atau ringannya, bukan lama atau sebentarnya, bukan juga apakah pengorbanannya besar ataukah tidak, tapi yang dilihat adalah 2, ikhlas dan sesuai sunnah. Walaupun sesuai sunnah tapi pendek, bagus. Dibalik. Walaupun pendek tapi sesuai sunnah, bagus. Walaupun panjang tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, jelek.
Kan pernah ya ada seorang sahabat mengimami dimarahi oleh Nabi SAW. Kenapa dimarahi? Karena baca suratnya kepanjangan. Salat Isya waktu itu. Imam baca suratnya panjang banget sampai ada seorang jamaah yang menyatakan keberatan. Lapor kepada Nabi SAW. Dimarahi, beliau menyatakan inna minkum layunaffirun. Di antara kalian ada yang tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari ibadah. Kalau kalian jadi imam, ringkaskan. Maksudnya orang tadi baca surat lebih panjang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau imam sudah membaca dengan surat yang dicontohkan oleh Nabi, terus ada jamaah yang protes kepanjangan, biarkan aja itu. Karena kita atau imam membaca surat yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Contoh umpamanya, Nabi SAW kalau sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu kalau surat yang dibaca, surah yang pertama di rakaat pertama surah apa coba? Qaf, kadang-kadang. Yang keduanya Al-Qamar. Qaf itu surah ke-50. Al-Qamar itu surah ke-54. Itu panjang apa pendek? Panjang. Atau seringkali membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Itu panjang apa pendek? Pendek dibanding yang tadi. Nah, umpamanya seorang imam ba'da sholat Jumat rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, terus sampai akhir. Rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah, terus sampai akhir. Itu sih sunnah. Ada makmum yang protes imam kepanjangan, jangan digubris. Karena ukuran panjang pendeknya sholat dilihat dari contoh Nabi SAW. Panjang pendeknya bukan diserahkan ke hawa nafsu jamaah. Enggak boleh. Imam sebelum sholat nanya dulu, makmum mau baca surat apa nih? Pasti mereka semuanya sepakat kulhu sama Al-Kautsar. Al-Kautsar panjang pendek? Paling pendek, lebih pendek daripada kulhu ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Cuma 3 ayat paling pendek. Pasti itu imam rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Kautsar. Semua sholat, walaupun sholat subuh, walaupun sholat Jumat, nggak bisa. Jadi panjang atau pendeknya bacaan sholat bukan diserahkan ke hawa nafsu makmum jamaah, enggak. Tapi lihat contoh dari Nabi SAW. Fa inna khairal hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi SAW. Mau panjang, mau pendek. Di saat Nabi mencontohkan pendek, pendeklah. Di saat Nabi mencontohkan panjang, panjanglah.
Nggak peduli dengan ucapan orang pas kita membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika sholat sunat, lalu dilecehkan orang. Sholat apa itu? Cuma 5 menit. Saya nih 15 menit. Nggak peduli dilecehkan orang, Nabi melakukan itu. Atau kita membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, lalu diprotes, imam kepanjangan. Nggak peduli, karena apa? Karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Jadi ukuran panjang pendeknya, ringan atau beratnya ibadah yang kita lakukan melihat contoh. Sebaliknya tuh, ada sholat yang berat, panjang sampai ada orang yang pingsan di zaman Nabi juga. Siapa yang tahu sholat apa tuh? Sholat apa yang panjang, berat, sampai ada yang nelonjong, ada yang pingsan di zaman Nabi. Siapa? Apa? Sholat gerhana. Gerhana matahari apa bulan? Bulan. Apa namanya dalam bahasa Arab sholat apa? Sholat gerhana. Jangan lihat raja. Sholat kuku. Sholat kusuf. Kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan sholat khusyuf. Sholat khusuf adalah sholat gerhana. Berapa rakaat sholat gerhana? Berapa? 2 apa 4? Yang jawab 2 bolehlah. Yang jawab 4 benar juga. Sholat gerhana 4 rakaat dalam 2 rakaat. Apa maksudnya? 2 rakaat, tapi di 1 rakaatnya itu membaca 2 kali Fatihah, 2 ruku dan 2 surat. Di sini sering dilaksanakan salat gerhana. Kalian belum pernah mengalami ya? Di sini seru loh. Walaupun gerhana bulan tengah malam kita bangun. Banyak jamaah yang datang. Nah, kalian belum mengalami. Agak aneh salat gerhana. Jadi sholat dulu biasa baca iftitah, Fatihah. Nah, baca surat panjang. Sampai ada yang nelonjong. Sampai ada yang lututnya gemeter. Setelah itu ruku. Setelah rukunya panjang. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim. Terus saja berulang-ulang. 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali. Terus sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi, Fatihah lagi. Baca surat yang panjang tapi tidak lebih panjang dari yang pertama. Setelah itu ruku lagi. Setelah itu tidak lagi ya, terus sujud biasa. Duduk, sujud lagi, terus berdiri lagi, baca surat Fatihah, terus surat yang panjang lagi. Tapi lebih pendek dari di rakaat pertama. Terus ruku panjang, terus berdiri, baca Fatihah lagi, baca surat panjang lagi. Itulah sunnah Nabi SAW. Kalau kita suatu saat diminta jadi imam sholat gerhana, baca yang panjang. Kalau setelah itu ada jamaah yang protes, nggak sunnah Nabi mau mengentengkan. Malah ada imam tuh yang dimarahi karena kepanjangan. Kita bantah. Imam yang dimarahi pada sholat isya. Nabi mengentengkan sholat pada sholat fajar. Sholat gerhana Nabi panjang. Sok mau apa lagi? Kita sebutkan fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuh banyak jadi orang tuh salatnya sambil duduk. Di zaman Nabi juga ada yang pingsan loh. Tapi ya enggak apa-apa ya. Itu pernah suatu saat, ini sekitar tahun 90-an.
Saya berjalan dengan Pak Dadang, tahu Pak Dadang ya, di Panorama. Ternyata gerhana, orang-orang pada ke masjid sholat gerhana, langsung kita wudu. Ikut ke masjid, di jalan. Nah ternyata pas saatnya sholat, si imam nyuruh saya untuk menjadi imam. Oke lah gitu ya, karena ini sholat gerhana panjang, kita baca sholat yang panjang. Di rakaat pertama baca surah Qaf. Panjang apa pendek? Terus di rakaat kedua baca surah Az-Zariyat. Panjang pendek? Panjang. Di rakaat ketiga baca surah Ar-Rahman. Di rakaat terakhir baca surah Al-Waqiah. Dah tuh selama baca teh banyak yang batuk, bersin, dehem segala macam. Beres sholat, salam, langsung bubar. Kecuali beberapa orang. Jadi ada khutbah. Hanya beberapa orang yang lain bubar sambil kuku lutus. Tahu kuku lutus? Menggerutu. Baru seumur hidup sholat kayak begitu. Jangan kecil hati disalahkan demikian, nggak masalah. Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Biarkan saja. Ya. Jadi ukuran baik tidaknya amalan dilihat dari dua hal. Apa? Yang pertama, ikhlas tidaknya. Yang kedua, sunnah tidaknya. Sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Termasuk 2 rakaat sholat fajar yang enteng, yang ringan, dan baca kuliah dan kulhu tadi. Jangan ini hati lagi enak, lagi khusyuk, lagi ingin habis tahajud gitu. Betah sekarang 2 rakaat sholat fajar membaca surah yang panjang. Jangan. Nggak sesuai sunnah. Bacalah surah kuliah dan kulhu. Bagaimana kalau orang membaca surah yang lain, apakah dosa? Tidak dosa. Tapi maksud mafdul kurang utama karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bid'ah? Enggak bid'ah. Jadi itulah adab ketika melakukan sholat fajar. Sholat fajar yang seperti yang kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Ini yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya pahalanya sangat besar. Saking besarnya, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun di dalam safar. Kalau sunnah rawatib yang lain ketika safar ditinggalkan, tapi sholat 2 rakaat qabla subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Lalu apalagi yang harus dilakukan seusai sholat fajar? Sunnahnya setelah melakukan sholat sunnah fajar, tidur. Maksudnya tidur-tiduran, gogoleran, tapi dengan miring ke kanan. Sebagaimana hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi alaihi salatu wasallam idza shalla rak'atil fajar idtaja'a ala shiqqihil ayman. Rawahul Bukhari. Hadis kata Aisyah, Nabi SAW apabila selesai melakukan 2 rakaat salat fajar, beliau berbaring di belahan tubuh sebelah kanan. Miring ke kanan. Jadi bagian badan sebelah kanannya di bawah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak hanya Aisyah yang berkata begitu, Abu Hurairah juga berkata demikian.
Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atain qabla salatil subh, falyadtaji ala jambihil aiman." Berkata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai 2 rakaat salat sebelum subuh, maka berbaringlah, hendaklah dia berbaring di belahan tubuh sebelah kanan, miring ke kanan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hal ini. Sekali lagi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi mana? Di rumah. Karena Nabi rumahnya jauh nggak dari masjid? Nempel. Satu dinding dengan masjid. Jadi sholat sunnahnya di rumah, dan itulah seafdol sholat bagi setiap lelaki, yaitu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi setelah beres sholat sunat, miring dulu ke kanan. Sampai tiba saatnya diqomatkan untuk sholat subuh, baru keluar masuk ke masjid. Nah, adapun orang yang tidak memungkinkan, umpama tidak di rumah. Jadi kalau di rumah nggak akan keburu, umpama agak sedikit jauh, terus di masjid itu antara adzan dan qomat itu cuma 5 menit gitu. Nggak mungkin sholat sunnah di rumah, nggak apa-apa. Sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Lalu apa yang harus dilakukan seusai sholat sunnah bagi jamaah yang ada di masjid? Apakah juga berbaring? Nanti pas kita masuk masjid, pada ngagoler sadayana. Tidak. Para ulama kemudian membahas yang dimaksud sunnah berbaring ada beberapa syarat. Pertama, bagi orang yang tadi malam sholat qiyamul lail, tahajud, untuk memberi jeda waktu istirahat sebelum sholat subuh disunahkan berbaring. Adapun yang tidak sholat tahajud tidak sunnah berbaring. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Innal ittija' ba'da sunnatil fajr sunnatun liman kana yaqumul lail. Amma man la yaqumul lail fa inna dzalika laisa sunnatan fi haqqihi." Sesungguhnya berbaring seusai sholat sunat fajar itu disunnahkan hanya bagi orang yang tadinya sholat malam. Sholat malam dia butuh istirahat dengan cara berbaring miring ke kanan. Adapun bagi orang yang tidak sholat malam, sholat tahajud, tidak disunnahkan bagi dia. Dan ini pendapat yang kemudian dipegang oleh jumhurul ulama. Ada pendapat yang aneh, tapi nyata. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm dikenal sebagai orang zahiri. Zahiri itu orang yang memahami syariat berdasarkan zahir ayat atau hadis. Kata Imam Ibnu Hazm, "Innal ittija' ba'da sunnatil fajr syaratun li sihhati salatil fajr. Wa amma man lam yadtaji idza tasannana al-fajr ala al-jambil ayman fa inna salatal fajr batilah." Tuh lihat. Kata Ibnu Hazm, berbaring setelah salat sunat fajar merupakan syarat sahnya salat subuh. Adapun orang yang setelah sholat sunat tidak berbaring dulu, maka sholat subuhnya batal.
Aneh nggak ini? Aneh, masa? Tidak ada hubungan antara sholat dengan berbaring. Oleh karena itu, maka ketika menjelaskan masalah ini, para ulama menyatakan, "Tsumma naqulu li Ibnu Hazm afallahu anhu." Kita katakan kepada Imam Ibnu Hazm yang semoga Allah memaafkannya. Tidak ada hubungan antara berbaring dengan sholat. Analisa para ulama, disunahkan berbaring itu hanya bagi orang yang ingin istirahat setelah sholat malam. Capek, berbaring dulu agar fresh lagi untuk sholat subuh. Tapi bagi orang yang fresh ya nggak masalah, terus saja. Oleh karena itulah maka sunnah berbaring ini pertama disunahkannya bagi orang yang tahajud. Yang kedua, yang sholat sunnahnya di rumah. Adapun orang yang sholat sunnahnya di masjid, yang disunnahkan bagi mereka berdoa. Jadi beres sholat sunnah, ke qomat masih agak lama, berdoalah. Karena doa antara azan dan qomat tidak akan ditolak oleh Allah. Bersabda Rasul SAW, la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Makanya ketika ada orang yang bertanya ke Syekh Al-Utsaimin, baguskah membaca Al-Quran, memurajah bacaan Quran antara azan dan qomat? Kata beliau, yang disunnahkan antara azan dan qomat adalah berdoa. Karena itu saat yang sebentar dan spesial yang tidak bisa dilakukan kapan saja. Kalau berdoa di tempat di waktu lain boleh, tapi tidak makbul, belum tentu makbul. Tapi ini nggak akan ditolak. Adapun baca Al-Quran bisa kapan saja. Bisa sebelum sholat, bisa setelah sholat, bisa masih jauh ke waktu sholat, kapan saja, di mana saja bisa. Adapun berdoa dengan doa yang tidak ditolak hanya saat itu. Jadi tidak disunahkan berbaring di masjid. Makanya tak ada riwayat bahwa para sahabat seusai sholat fajar 2 rakaat menjelang sholat subuh ngagaloler pada berbaring, nggak ada. Yang mereka lakukanlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah adab-adab yang kita lakukan pada waktu fajar. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung yang mau bertanya. Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa yang dimaksud penyakit ain? AIDS. Ain. Oh ain. Sudah? Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Barakallahu fiik. Ain itu mata. Apakah penyakit ain itu sakit mata? Bukan. Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang dengki. Ada orang dengki kepada orang lain. Jadi pas lihat melotot, kedengkiannya bisa menimbulkan madarat kepada orang yang dilihatnya. Itu yang dimaksud dengan penyakit ain. Dan penyakit ain ini real, nyata, benar, bukan hoax. Oleh karena itu, maka
Para ulama menjelaskan jangan pajang foto anak atau foto siapapun di media sosial. Sebab penyakit ain bisa juga melalui foto, melalui gambar. Kan orang-orang zaman sekarang saking agul bangga sama anak, apalagi anaknya masih kecil lucu ya. Jangankan yang kasep yang gelis atau anak yang jelek juga tetap aja bangga. Ya hitam, ya kembu, ya pesek, ya jeding, ya nong-nong umpamanya, ya bucitrek. Tetap aja lucu. Emang anak kecil mah jangankan anak orang, anak binatang, kucing gitu ya, anak anjing gitu, anak singa lucu tidak? Lucu. Apalagi anak orang. Banyak tuh yang ayah ibunya bangga lalu dipajang di foto. Dilihat, ada orang yang dengki, melihat dengan pandangan benci bisa sakit. Apa aja bentuk sakitnya, bisa demam, atau penyakit-penyakit, atau keluhan-keluhan lain. Maka tidak boleh. Ya itulah yang dimaksud dengan penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Nama ana Ridho Resmidani. Ridho dari Ngamprah. Ustaz, apa hukumnya mengikuti budaya pawai obor yang biasa dilakukan beberapa masyarakat dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Syukran. Bulan Ramadan apa bulan Muharram? Rata-rata pawai obor mah pas tahun baru Islamnya, tapi ada juga Ramadan. Taib, barakallahu fiik. Hukum asal pawai obor halal boleh. Hukum asal. Umpamanya kita mau camping malam-malam, bawa obor masing-masing orang, boleh, nggak masalah. Selama tidak mengganggu. Adapun kalau pawai obor ini dikait-kaitkan dengan ritual agama dan dilakukan secara rutin, dianggap sunnah, maka berarti menambah-nambah ajaran agama. Pas akan Ramadan selalu pawai obor, lalu dianggap ini dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Siapa yang tidak pawai obor berarti tidak memuliakan. Berarti Nabi dan para sahabat tidak memuliakan Ramadan. Ya, apa Nabi dan para sahabat pawai obor? Tidak. Sama sekali tidak ada. Bukan begitu cara memuliakan bulan Ramadan. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya gitu. Apalagi kalau pawai obor nanti dilakukan di malam 1 Ramadan, orang-orang tarawih dia pawai obor. Mana yang lebih baik, salat tarawih atau pawai obor? Ya pastilah tarawih ya. Termasuk yang diadakan menjelang tahun baru Islam. Itu pertama, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam menyambut tahun baru mereka. Coba lihat tuh tanggal 1 Januari nanti, bukan 1 Januari, 30 apa 31 Desember teh? 31-nya. Tahun baru. Dirayakan tidak? Yang merayakannya kebanyakan orang kafir, orang Islam. Orang Islam. Dirayakannya dengan cara yang madarat, bikin macet, di mana-mana macet ya. Terus yang kedua pasang apa? Petasan, ceger, waduh nggak bisa tidur. Apalagi di negara kafir, di Eropa, di Amerika. Saya pernah mengalami tahun baru di Belanda. Nggak bisa tidur, serasa berada di medan perang nuklir. Di sana kan petasannya itu pakai mercon gede. Ketika disenget, dinyalakan, tancapkan gitu, kayak rudal bentuknya itu.
tancapkan. Itu melesat itu menimbulkan suara cium. Kaca ini sampai bergetar. Semalaman kebayang. Beberapa kali itu begitu. Lalu saya menyatakan nanti tahun baru saya tidak mau berada di Eropa lagi. Gak bisa tidur. Besoknya setelah sholat subuh saya biasa jalan-jalan gitu lari. Sepi, gak ada orang. Pada tidur. Karena semalaman begadang. Di jalan semua barala, tahu bala? Nyampah banyak bekas-bekas petasan tuh. Kayak kota mati. Seperti itu. Tapi saya mikir di negara saya sendiri begitu ya enggak? Tahun baru rame? Ada petasan? Ada. Dirayakan. Padahal itu perayaan tahun baru Masehi. Masehi itu Nasrani. Tapi dirayakan oleh orang Islam juga, para pemuda Islam gitu. Itu ritual agama mereka ya. Dilaksanakan oleh orang Muslim ya. Satu-satunya negara yang aman dari petasan setiap tahun baru di mana? Di Saudi, di Mekah, Madinah. Aman. Itu khusyuk ibadah. Maka sejak saat itu saya selalu mengagendakan tahun baru saya nggak mau ada di Indonesia. Tahun baru nggak mau ada di Eropa. Tahun baru saya harus ada kalau nggak di Mekah di Madinah. Adem mudah sudah ya. Nah, jadi pertama merayakan tahun baru Islam itu mengikuti tradisi Nasrani. Tasyabbuh. Nabi SAW menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum itu masuk golongan mereka. Walaupun cara merayakannya tidak dengan petasan, hanya obor, tapi intinya merayakannya. Kedua, apa Nabi SAW dahulu menyambut tahun baru Islam dengan cara begitu? Pasti tidak. Karena apa? Di zaman Nabi belum ada tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah baru diadakan di zaman siapa? Umar. Walaupun bulan Hijriyahnya sudah ada, bulan Muharramnya, bulan Safarnya, Rabiul Awal, terus sampai Zulhijjah sudah ada nama bulannya. Tapi tahunnya belum ditetapkan, tidak ada di zaman Nabi sampai Nabi wafat tidak ada namanya tahun Hijriyah. Kalau begitu mana mungkin ada sunnah menyambut tahun baru, tahunnya aja belum ada. Betul apa benar? Ya pasti betul dan benar. Nah baru diadakan tahun barunya bukan perayaannya di zaman Umar. Dan Umar menetapkan tahun pertama hijrah ditetapkan dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, bukan berdasarkan tahun kelahiran Nabi. Enggak. Kalau berdasarkan tahun kelahiran Nabi tahun 1 hijrah nanti menyerupai orang Nasrani. Tapi ditetapkannya dari hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Baru diadakan tahun 1, tahun 2, tapi enggak pernah dirayakan. Ya pernah saling mengucapkan selamat tahun baru Islam ya? Enggak ada sama sekali ya. Jadi merayakan apapun, baik kedatangan tahun baru Islam, kedatangan Ramadan, kedatangan bulan apapun, tidak ada perayaan khusus apapun bentuknya termasuk pawai obor tadi. Allahu a'lam. Ada lagi? Cung. Tutun itu turun belakang tuh. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa?
Agil. Agil dari Bogor. Bogor. Ustadz, izin bertanya, gimana kalau kita sholat lalu setelah sholat baru sadar kalau kita mimpi basah? Apakah sholatnya sah? Budak-budak kesempi basah. Jadi tadi malam mimpi basah, terus nggak mandi, cuma wudhu langsung sholat, lupa. Terus baru sadar setelah sholat, oh tadi teh mimpi basah, harusnya mandi gitu. Apa sholatnya harus diulang atau tidak, sah atau tidak gitu ya. Taib. Agil berapa tahun usia sekarang? 12. Duh. Terlalu dini, harusnya 15. Baru mimpi basah. Iya, kalau orang mimpi basah namanya junub. Wajib mandi. Itu disebut hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang menyebabkan wajib mandi. Kalau hadas kecil cukup wudu. Hadas kecil itu kencing, BAB, kentut gitu, itu hadas kecil. Kalau hadas besar tadi junub. Karena mimpi basah atau wanita haid atau nifas. Setelah selesai harus mandi besar. Mandi dengan membasuh seluruh bagian tubuhnya. Kalau tidak mandi, sholatnya tidak sah. Nah sekarang kalau lupa. Lupa umpamanya tadi malam mimpi basah, nanti mau sholat subuh mau mandi. Ternyata lupa. Bangun, gosok gigi, wudhu, kemudian sholat. Baru ingat seusai sholat, mandi basah belum. Mimpi basah belum mandi. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, kalau ingatnya ketika di tengah-tengah sholat, ketika rakaat pertama atau rakaat kedua, ingat tadi mimpi basah belum mandi, wajib dibatalkan. Walaupun pada waktu tahiyat akhir, bacaan kita sudah selesai, tinggal nunggu salam, imam belum selesai, ketika bacaan kita ngelamun, baru ingat di sana sebelum salam. Saya tadi mimpi basah belum mandi, belum salam. Keburu ingat, wajib dibatalkan. Keluar dari saf, mandi, dan sholat diulang dari awal. Kalau ingatnya masih di dalam sholat walaupun lagi tahiyat. Adapun kalau ingatnya itu setelah beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, lalu wiridnya sambil melamun. Ingat tadi malam saya ngapain ngobrol. Ternyata mimpi basah. Setelah sholatnya selesai, maka apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia tetap wajib mandi untuk sholat duhur nanti. Jangan ditunda, nanti pas duhur lupa lagi nanti ya. Kalau ditunda-tunda, segera aja mandi. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah dan tidak perlu diulang karena sudah selesai. Jadi kalau sebuah ibadah dilakukan, ternyata ada kesalahan yang membuat ibadah itu tidak sah, tapi kesalahannya itu karena ketidaktahuan dan ibadahnya sudah selesai, maka ibadahnya sah. Banyak dalil tentang hal ini. Pertama, Nabi SAW pernah sholat dengan sahabatnya pakai sendal. Di rakaat kedua tiba-tiba Nabi membuka sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Masih di dalam sholat tuh. Para sahabat dia itu juga membuka sendalnya disimpan. Pokoknya para sahabat ittiba kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi ketika ibadah diikuti. Mau tahu mau enggak alasannya pokoknya ikuti.
Seusai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Para sahabat menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata Nabi SAW, tadi ketika sholat datang Jibril, membisikkan bahwa di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Tapi berarti ini apa? Rakaat pertama Nabi sholat dengan memakai sendal yang pakai najis. Sah apa tidak? Kalau tahu tidak sah. Karena Nabi tidak tahu maka dianggap sah rakaat pertama, setelah tahu dicopot dan dilanjutkan. Nabi tidak mengulang dari awal, tidak membatalkan sholatnya lalu mengulang dari awal, tidak, dilanjutkan. Menunjukkan rakaat pertama sholat pakai sendal bernajis dianggap sah karena ketidaktahuan. Itu ini pertama, kasus pertama. Kasus kedua, Umar dan Ammar berangkat, diutus oleh Nabi SAW. Di tengah jalan, dua-duanya junub, waktu malam, seperti Agil. Gak ada air. Gimana nih? Akhirnya apa yang terjadi? Umar karena merasa junub terus sholat juga percuma, nggak sah, mau mandi nggak ada air, tidak sholat. Ammar bin Yasir apa yang dia lakukan? Mandi dengan tanah, berguling-guling dia di tanah lalu sholat. Sholat subuh. Mana yang benar, Umar apa Ammar? Tidak ada yang benar. Dua-duanya salah. Setelah pulang ke Madinah, dua-duanya lapor. Kata Nabi SAW, kafa biyadaika antaqula hakadha. Cukup kamu melakukan dengan kedua tanganmu begini. Lalu diajari tayamum. Jadi dua-duanya salah. Tapi walaupun dua-duanya salah, sholat Ammar tidak sah. Ya. Umar juga salah, tidak sholat, tidak mandi. Tapi sudah berlalu. Nabi tidak menyuruh baik ke Umar atau ke Ammar untuk mengulangi sholatnya. Enggak. Oleh karena itulah maka apabila sebuah ibadah dilakukan secara salah, walaupun sampai tidak sah, karena ketidaktahuan atau karena lupa, maka ibadahnya sah dan tidak perlu diulang. Jadi kalau umpamanya nanti kalian mimpi basah terus waktu subuh lupa, benar-benar jangan pura-pura lupa loh. Ingat, pura-pura lupa, males mandi, nggak boleh, dosa, nggak sah sholatnya. Benar-benar lupa sholat, seusai sholat ternyata waktu zikir, belum mandi, nggak apa-apa. Sholatnya sah, tidak perlu diulang, tapi dia harus cepat mandi, bisi lupa lagi ya. Allahu a'lam. Kasih. Mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama nanya. Siapa? Nama Andra. Andra dari Cimahi. Kalau Agil tadi dari mana? Bogor. Ya, terus. Apa perbedaan sholat qiyamul lail, sholat tahajud sama tarawih? Udah. Andra nanya tentang sholat qiyamul lail. Perbedaannya dengan tahajud dan tarawih. Hanya disebut khilaful lafzi nafsul ma'na. Hanya beda istilah, maknanya sama. Tiga-tiganya dilakukan pada malam hari. Makanya disebut qiyamul lail. Disebut juga tahajud. Karena Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian waktu malam tahajudlah kamu. Tahajud ini sholat yang dilakukan di malam hari. Disilakan tahajud.
Oleh karena itu kadang disebut qiyamul lail, kadang disebut tahajud. Sama. Dua istilah untuk satu amalan yang sama. Ketika tahajud atau qiyamul lail ini dilakukan di bulan Ramadan, maka disebut qiyamul Ramadan. Bukan tarawih. Jadi Nabi SAW mengistilahkan dengan qiyamul Ramadan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan? Dia di hadis lain, "Man qama Ramadhan mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih." Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, dicatat baginya seolah-olah sholat semalam penuh. Walaupun sholatnya cuma setengah jam, tapi bersama imam sampai selesai semalam penuh tuh pahalanya. Nah, jadi oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan qiyamul Ramadan. Lalu siapa yang mengistilahkan qiyamul Ramadan dengan istilah tarawih? Itu di kemudian hari, setelah zaman Nabi berlalu, zaman para sahabat berlalu, para ulama di zaman tabi'in menyebut qiyamul Ramadan dengan tarawih. Apa makna tarawih? Tarawih itu kegiatan yang banyak diselingi istirahat. Kalau dulu kan lama semalam suntuk tarawih tanya. Jadi begitu 2 rakaat salam istirahat dulu. Babatak dulu ya. Terus setelah fresh lagi berdiri lagi. Lama. Setelah beres salam 2 rakaat istirahat. Tidak langsung. Karena pegel, cangkel. Setelah beres istirahat berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi. Lama. Setelah salam istirahat. Karena banyak diselingi istirahat disebut tarawih. Berasal dari kata roha. Roha itu istirahat. Tarawah kegiatan yang banyak diselingi istirahat. Jadi tarawih adalah sebutan untuk sholat yang banyak istirahat karena cangkel, capek. Sekarang kaum muslimin ketika sholat di bulan Ramadan banyak istirahat tidak? Tidak. Kenapa tidak banyak istirahat? Karena nggak capek. Kenapa nggak capek? Karena sebentarnya di umumnya masjid yang lain kalau sholat tarawih itu yang dibaca dari mulai at-takatsur. Rakaat pertama at-takatsur, rakaat kedua qulhu. Terus setelah itu wal asri, rakaat pertama, rakaat kedua qulhu deui wae. Rakaat ketiga setelah wal arsi kemudian al-humazah. Rakaat keduanya qulhu. Setelah itu berdiri lagi setelah al-humazah kemudian al-fil. Rakaat keduanya kulhu, pokoknya mah kulhu lah rakaat kedua. Setelah itu berdiri lagi setelah al-fil kemudian al-Quraisy. Rakaat kedua kulhu lagi. Setelah itu berdiri lagi setelah al-Quraisy kemudian al-Ma'un. Terus ngikut ayat sampai An-Nas tuh. Jadi 23 rakaat itu begitu. Capek apa tidak? Cangkel tidak cangkel. Malah ada yang 23 rakaat 7 menit. Gerakannya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek sama bergerak. Tidak sah itu sholat karena nggak ada tumanina. Apalagi nggak baca-baca ya. Rukunya nggak baca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Nggak sah kalau nggak bacaan. Hanya Fatihah saja. Kan hanya Fatihah yang rukun. Iya, tapi bacaan ruku, bacaan sujud wajib. Siapa yang sengaja melewatkannya tidak sah. Oleh karena itulah maka jangan. Tidak layak orang zaman sekarang sholat qiyamul Ramadannya disebut tarawih karena tidak ada istirahat.
Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.